lagi, saya Chandra Bonardo. Di sini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali yang masih membingungkan. Sebenarnya betul atau tidak, benar atau salah, saya merasa atau tidak. Itu banyak sekali pertanyaannya. Jadi, yaitu topik kita kali ini adalah kesehatan mental. Yang namanya kesehatan mental itu sangat menarik dan sangat berbobot sekali. Banyak faktor, banyak penilaian yang bisa diukur. Jadi bukan berdasarkan masalah duga-dugaan lainnya. Izinkan saya mengawali dulu dengan pantun. Beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan. Semoga yang menyimak diberi kesehatan. Ya, kita awali dulu dengan sambutan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Santi Om, salam kebajikan, sama salam nama budaya. Gitu. Mental illness atau kata anak Jakarta Selatan itu dibilang adalah kesehatan, itu istilahnya seperti itu, diawali dengan perasaan tidak nyaman, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Tidak memandang usia, baik itu perempuan yang berumur ataupun anak-anak muda maupun pria dewasa maupun anak-anak kecil. Semua bisa mengalaminya mulai dari hal yang kecil sekali, yaitu stres. Dimana stres itu diawali dengan gelisah, muka pucat, jantungnya berdebar-debar, mudah tersinggung, sulit tidur, sulit konsentrasi, nafsu makannya berkurang, dan kadang-kadang maunya ngemil, atau bentar-bentar sakit kepala, pusing, sakit perut, emah, dan suka gemetaran ataupun berkeringat. Itu merupakan hal yang wajar asal bisa diatasi. Setiap orang diberikan beban hidup atau tanggung jawab yang sesuai dengan porsinya. Jadi tidak akan ada yang berkekurangan akan beban hidupnya dan tidak akan berlebihan akan masalah hidup yang dilewatinya. Gejala-gejala yang seperti gelisah, muka pucat, jantung berdebar, sulit konsentrasi, sulit tidur, dan nafsu makan, serta sakit yang lainnya, itu merupakan langkah kecil, tapi bukan diagnosis menuju ke arah gangguan kesehatan jiwa. Itu merupakan panduan kalau tubuh kita itu sebenarnya sudah ada warning atau peringatan dini yang akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Cara mengatasinya, kita bisa mengolahnya dengan selalu berpikir positif. Hal yang sepele seperti itu, selalu berpikir positif. Bisa juga kita dengan melakukan aksi tidur yang cukup, minimal dapat 5-8 jam per hari, tidak lebih tidur di atas jam 10 malam, mulai mengurangi begadang, atau mulai mengurangi hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya pagi dan sampai sore hari. Jadi kegiatan di malam hari yang waktunya tidur itu bisa digantikan. Terus yang berikutnya adalah selalu menebarkan aura positif, senyum akan setiap hal. Itu merupakan langkah kecil sekali tapi bisa mengurangi beban. Lalu hal yang paling kunci utama adalah bercerita. Ketika kamu punya masalah, berceritalah bukan dengan pasangan hidup atau kita kenal istilahnya pacar, bromance, girlfriend, boyfriend, dan segala macamnya. Kita mulailah awali dengan bercerita di keluarga sendiri, ayah, ibu, atau saudara kandungnya. Semua itu bisa untuk mengurangi beban pikiran sendiri. Jadi bisa mengurangi apa yang namanya tidak bisa ditangani atau merasa dirinya tidak berdaya.
Setelah bercerita, setelah kita menebarkan aura positif dengan tersenyum dan memandang sesuatu dengan bahagia, kita bisa melakukan aksi nyata seperti selalu mengucapkan minta tolong, selalu bilang terima kasih, selalu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat karirnya meningkat, selamat berbahagia, dan selamat segala macam halnya. Itu adalah doa. Lalu langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Apapun agamanya semua mengajarkan itu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan apapun itu. Karena dengan kita berserah kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa menemukan atau kita akan dibimbing olehnya mengatasi hal-hal yang merasa kita itu sulit atau tidak berdaya. Jika juga tidak bisa juga ditangani, segeralah cari pertolongan mulai dari vaskes pertama yaitu klinik swasta ataupun puskesmas terdekat, atau jika tidak ada puskesmas yang terdekat, atau bisa juga minta pertolongan ke rumah sakit, karena di rumah sakit semua akan ada solusinya. Tenang saja, karena kalau di rumah sakit kamu bisa bercerita sama siapapun, bisa bercerita tentang apapun masalahmu. Yang penting adalah tidak boleh self diagnose seperti yang lagi boomingnya di aplikasi yang beredar. Karena dengan di rumah sakit kita bisa menyimpan rahasia kamu dan kamu bisa mendapatkan solusinya. Salam sehat dari Jantar Bonardo.